Bapak Sekda dan Bapak Jubir. Tadi sebelum ini kami juga laporan kepada Pak Sekretaris Daerah, beliau masih ada tamu di ruangan yang sedang ada dan beliau sampaikan dilanjutkan penyampaian press conference menyangkut dengan penanganan COVID di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan konsep dan materi yang telah disetujui. Saudara-saudara sekalian, pada sore ini perlu kami sampaikan bahwasanya sehubungan dengan penetapan zona baru, status baru di kawasan Aceh Jaya, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui gugus tugas penanganan COVID perlu melakukan press conference dalam rangka menyampaikan beberapa informasi penting menyangkut dengan penanganan COVID. Jadi untuk konferensi pers pada hari ini kita telah batasi pada beberapa substansi penting yang kita anggap untuk kita sampaikan kepada media massa dan publik yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Baiklah, untuk mengawali press conference ini, mari kita sama-sama kita dengarkan substansi dari pernyataan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya oleh gugus tugas yang langsung disampaikan oleh Jubir gugus tugas COVID, Saudara Ilham Ghani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Ketua, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, dengan ini menyatakan menerangkan bahwa di pendidikan lingkungan daya atau pesantren, keputusan pertimbangannya kembalikan kepada pimpinan daerah yang berhak. Kemudian langkah-langkah penanganan yang pertama, saat ini tim gugus sedang membahas draft pergub tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus COVID di Kabupaten Aceh Jaya. Yang kedua, untuk penanganan pasar mingguan agar diperketat kembali dengan ketentuan pedagang tidak diperbolehkan berangkat dari luar Aceh Jaya. Kemudian pelaksanaan pasar dari Mustika setempat. Setiap warga yang keluar masuk ke kampung. Jika terdapat warga dengan kondisi yang mengarah atau gejala COVID, maka agar dapat melapor kepada puskesmas. Kemudian untuk hajatan, mendapat izin dari Mustika setempat, pelaksanaan hajatan maupun dapat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian jumlah tamu agar dapat dibatasi sesuai dengan rekomendasi pertimbangan aparatur kampung. Kemudian langkah-langkah strategis penanganan COVID di Kabupaten Aceh Jaya untuk sektor pendidikan. Bupati Aceh Jaya menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Kajak Tim Pendidikan Aceh Jaya, kemudian Kakakmat, Kakang Kemenak Aceh Jaya untuk dapat menindaklanjuti kebijakan sesuai regulasi dalam proses belajar tatap muka, baik di jenjang SMA, SMP maupun SD, MI, untuk sementara waktu sampai dengan ada instruksi selanjutnya. Kemudian menugaskan kepada tim gugus tugas untuk dapat mengoptimalkan kembali dan memfungsikan kembali penetapan posko COVID di setiap kampung dan meninjau kembali posko perbatasan Aceh Jaya. Kemudian kepada Kepala Dinas Perindak Aceh Jaya dan Satpol PP WA untuk mengendalikan terhadap keramaian dan membatasi jumlah pedagang dari luar Aceh Jaya. Kemudian untuk dinas teknis yang melayani kesehatan untuk mengedepankan pelayanan secara optimal dan mengedepankan tingkat keselamatan tenaga medis sesuai protokol yang ditetapkan. Dalam hal pelayanan pemerintah
tetap dilaksanakan seperti biasa, namun mengikuti standar pelayanan yang telah diatur oleh Menpan RB dan Mendagri. Kemudian kepada seluruh camat dan muspika kecamatan untuk mengoptimalkan penguasaan dan mengendalikan protokol kesehatan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kampung di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Kepada masyarakat, kami himbau untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa semoga wabah COVID ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengupdate data harian pada hari ini. Untuk yang pertama, kita hari ini mendapatkan konfirmasi positif berjumlah 4 orang. Mungkin penambahan yang sangat besar juga pernah didapat oleh Aceh Jaya. Hari ini biasanya kita dapat 1 atau 2, hari ini tapi kita mendapat 4. Pecah rekor. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yudhir atas beberapa substansi informasi yang telah disampaikan. Teman-teman sekalian, sesuai dengan pembahasan tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang setelah yang telah disampaikan oleh saudara juru bicara. Mungkin ada hal yang kurang jelas, dapat langsung ditanya. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Hendra dari perwakilan harian rakyat Aceh, Jawa Postu. Terutama yang ingin saya tanyakan sejauh mana peran gugus tugas COVID-19, dikarenakan selama ini yang menurut pantauan kami, menurut hemat kami bahwa baik itu penggunaan reshuffle dan penggunaan masker dari lingkungan pemerintah Aceh Jaya sendiri ini sangat mudah. Dan dapat dikatakan bagaimana peran kita dalam penggunaan tempat apply dalam himbauan-himbauan pemerintah dan di beberapa kabupaten kota telah memiliki perbuatan bupati dalam penggunaan masker. Untuk pemerintah Aceh Jaya ini, Kabupaten Aceh ini di sini akan setiap keperluan lebih tegaskan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin tingkat kantor. Sedikit informasi ini memang menjadi kebutuhan publik, terutama serapan anggaran untuk Terima kasih Hendra informasi kaitan dengan COVID, karena ini menyangkut dengan anggaran. Substansi tentang zona merah dan pada sektor pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Jadi menurut hemat kami terima, mencatat apa yang sudah disampaikan oleh saudara Hendra. Nanti kami sampaikan kemungkinan insya Allah dalam waktu segera kita akan sampaikan beberapa perkembangan karena masih fokus pada yang segera ini. Respon yang kedua, kita harapkan juga ada keterbukaan informasi publik dari pemerintah kabupaten maupun dari dinas teknis yang menggunakan ini sektor untuk memberikan informasi yang bisa dikonsumsi publik menyangkut dengan penggunaan dana COVID yang bersumber dari APBD Aceh Jaya. Jadi untuk hari ini kami tidak berharapan secara spesifik, tapi intinya kami akan sampaikan untuk segera sesuai dengan permintaan dari salah satu peserta press conference agar juga disampaikan kepada publik menyangkut dengan keterbukaan informasi publik.
Jadi mohon kemaluannya untuk hari ini kapasitas pun kami tidak bisa menjawab langsung. Ya, ini kami kemudian. Baik, yang lainnya, Gus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliadi. Di sini ingin saya mempertanyakan perihal tentang banyaknya pasar ya, pasar di pasar pekan, di mana selama ini kami melihat selama dilakukan daurat penanganan COVID, banyak saya sendiri melihat bahwa tim gugus bersama dengan pihak keamanan yang terlibat dalam tim gugus tidak pernah melihat kecuali di saat seremoni pembagian masker dan lain-lain. Namun contohnya saya berikan yaitu di Pasar Kayono. Selama saya meliputan di Kayono tidak pernah terlihat tim gugus. Jadi selama ini kerja tim gugus ini di bidang apa? Mohon pencerahan dari pihak Satgas Gugus Aceh Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus masuk di sesuai rilis. Terima kasih Pak Musliadi. Jadi untuk pasar kemarin ditetapkan langsung diingatkan kembali oleh Bapak Bupati bahwasanya untuk pasar diperketat kembali. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pedagang tidak diperbolehkan dari luar Aceh Jaya. Yang kedua adalah pelaksanaan pasar dikoordinir dan dipertanggungjawabkan pada pasar setempat. Kemudian harus mendapatkan izin dari muspika setempat. Kemudian pada langkah strategis, Bapak Bupati kemarin langsung memerintahkan kepada Dinas Perindak Aceh Jaya dan Satpol PP dan WH untuk mengendalikan keramaian dan membatasi jumlah pedagang dari luar Aceh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Pak Presiden. Ada sedikit klarifikasi di sana. Pembatasan pedagang dari luar ini artinya begini. Kita tidak melarang atau menghentikan pedagang dari luar. Karena apa? Distribusi barang ke dalam Kabupaten Aceh Jaya masih berasal dari luar daerah dan dari Republika pos Aceh Jaya. Jadi pedagang yang berasal dari luar Aceh Jaya yang tidak memiliki surat kesehatan ini akan untuk bisa masuk karena ini menyangkut dengan risiko yang sangat besar karena tingkat mobilitas mereka. Namun kita juga akan tetap concern pembatasan ini menghambat atau mempengaruhi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat karena harga barang. Ini juga pertimbangan teknis. Oke Pak. Terkait tadi terkait jumlah anggaran aja ya. Global untuk jumlah anggaran yang dibuat untuk penanganan COVID tahap pertama itu sejauh ini berapa Pak? Untuk jumlah global aja. Oke, sebenarnya di sini dari setelah untuk penanganan COVID kan tidak hanya berada pada Termasuk Dinkes. ya Dinkes, beberapa TSU, ya dan beberapa dinas kesehatan untuk penanganan COVID sampai dengan hari ini itu masih berkisar angka yang baru disahkan oleh DKT yang lalu. Karena pembahasan penambahan anggaran